warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya IKNS Saham. Yaitu di channel IKNS Saham kita akan selalu membahas saham-saham yang berfundamental dengan teknikal yang cukup menarik. Dan pada malam hari ini ada dua saham yang menurut saya teknikalnya cukup menarik dan fundamentalnya cukup bagus. Yang pertama itu ada Modern Realty. Modern Realty ini saham properti, pernya masih cukup bagus, 6, sekian kali. PBV-nya masih sangat murah, 0,3 sekian. Cuman kekurangan di saham ini itu DER yang sudah lumayan tinggi, yaitu 2,5 kali dari equity atau 250% dari equity. Artinya gimana tuh? Artinya utangnya 2,5 kali lebih besar daripada modal perusahaan ini. Terus menariknya di mana? Ya menariknya di PER dan PBV-nya cukup murah masih. Dan satu lagi teknikalnya itu masih cukup bagus. Coba perhatikan. Coba teman-teman perhatikan di sini. Di sini harganya sudah tertahan di atas garisnya tarik nih, di atas 94. Dia tadi 95, nggak mencapai dia 94. Dia 95, habis itu naik baru terbang ya ke 111. Sekarang supportnya di mana? Di 105. Dia udah ditahan di 94, sekarang di 105 akan ditahan dia. Jadi cara masuknya itu jika harga 111, kemungkinan besar cicil dulu. Cicil, jika dibawa dia ke 105, kita ada, tapi bukan ke 105-nya ya. Kalau tunggu 105 ini agak susah, tapi di 106 atau 107, disitulah kita cicil. Karena di saham-saham harga 100 rupiah ini, 1-2 tik itu udah 1% ya. 1 tik 1%, 2 tik 2%. Untuk saham-saham yang harga 100-an. Kalau di bawah 100-an lebih besar lagi persennya. Jadi yang menarik di sini, yang pertama dia resistannya sudah dijaga di 94. Kemungkinan besar ini yang resistan atau yang menjadi support kedua itu 105. Kalau yang support 94 ini udah lewat. Yang kedua itu MACD-nya. MACD saya sudah perhatikan di sini sudah menembus 0 dari beberapa hari yang lalu di harga 70 ya. Namun terlewatkan karena saham ini terlewatkan. Kenapa? Saya ada melihat saham ini beberapa waktu itu sempat tidur ya. Sempat tidur hampir 6 bulanan kayak gitu. Rupa-rupanya saham ini sudah bangun sekarang. Sudah bangun, EMA 20-nya sudah ditembus. EMA 20 mulai memotong EMA 50 dan EMA 100. Posisi harga sahamnya sudah di atas EMA 200. Nah, teman-teman bisa perhatikan sendiri di sini di ujung ya. Posisi harga sahamnya cukup bagus. Terus bagaimana cara mengukur resiko dan potensi kita? Oke, kita ukur resiko. 111 ke 105 itu kemungkinan beresiko 6 titik, anggap aja lah 6%. Sedangkan target yang saya ukur biasanya dari resistan itu ke resistan yang belum ada itu sekitar di 131 di sini. Ya harga tertinggi yang 2 hari yang lalu pun ada dia sempat ke 125. Mana yang harus dipakai? Saya lebih sering pakai yang Fibo. Lebih akurat mana? Lebih akurat yang tertinggi. Dia resistan yang kemarin itu udah jelas 125. Anggap aja 125. Jadi 111 ke 125 itu ada 14 poin. 14 poin berarti seperti saya bilang tadi, 14%. 1 tik itu 1%. 14% kurang lebih potensi resikonya itu ada 6 poin. Itu dalam waktu kurang lebih seminggu, 2 minggu atau sampai sebulan.
teknikalnya bagaimana? Tekniknya kita masuk ya, masuk cicil besok di harga, kalau sebelum naik itu di 110, 112, 113 kita cicil. Jika dia bisa hari selanjutnya itu turun lagi ke 106, 7 baru kita cicil yang lebih banyak. Selama harga di atas 105 ini potensi dia untuk ke 130 itu besar, kemungkinan besar. Kalau dilihat dari segi dari segi weekly pun sahamnya sudah cukup bagus. Potensinya itu cukup bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena sahamnya sudah mulai laba ya, sudah mulai untung di kuartal 4, sudah mulai untung di kuartal 1 2022 sudah mulai untung juga. Jadi dengan itu saya boleh katakan saham ini bagus berdasarkan fundamental dan diikuti oleh teknikal. Karena setiap saham-saham yang bagus itu bukan saham gorengan, tetap teknikal itu akan mengikuti fundamental. Jadi begitu untuk trik saham ini atau tips dari teknikal daripada saham NDLN ini. Karena yang menarik terakhir yang menariknya itu saham properti sekarang lagi bangkit dengan konstruksi. Sudah lama dia tertekan ya, hampir 2 tahunan lebih. Kalau menurut saya lihat ini saham properti dan konstruksi sedang naik daun sekarang. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Selanjutnya yang menarik, tadi saya bilang ada 2 yang menarik. Satu lagi itu ada ISAT. Berdasarkan fundamental ISAT ini sudah mahal sih. Pernya itu di 70 sekian. PBV sudah mau 2 ya. Tapi berdasarkan teknikal dia masih bagus. Masih bagus dia di harga 60, 50 atau di harga 6.000. Itu menjadi support sekarang. Jadi target kita itu karena dia kemarin ada buat resistan yang high itu di 7.400, targetnya ke situ 6.700, berarti 10%. Kalau ini ke 6.000 ini cuman 2%-an ya. Resikonya kecil, cuannya pun 10%-an ya. Itu swing yang tingkat rendah. Tapi jika dilihat dari segi jauh, dia resistannya pernah ke 8.500. Jika dia sanggup menembus 7.400, bisa jadi dia ke 8.750. Saham Indosat ini atau ISAT ini kalau udah mulai dia terbang, wow, 3 hari coba lihat ini. Ini saya sempat kemarin masuk di sini di 7.000, ini saya jual ya. Di 7.300 saya jual. Bagaimana kenapa saya jual? Karena saya merasa cukup. Saya masuknya di hari 5.000-an. Jadi lumayan lah. Dari 5.000 ke 7.000 itu hanya 7 hari. Maaf Pak, saya 3 hari. Saya sudah pantau lagi ini tapi belum dapat, dan saya baru mendapatkannya sekarang. Kalau ISAT ini lagi sedang bagus lagi. Jadi kalau teman-teman mau cicil itu di harga 6.000 sampai 6.200 atau 6.250 saja. Nanti kemungkinan resikonya kecil, potensi cuannya lumayan besar. Oke, sekian dulu untuk video malam ini. Di lain waktu kita akan coba membahas saham-saham yang menarik lainnya. Jangan lupa untuk tekan tanda like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.